Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sir Amas Tutus Aripta. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penggunaan PLSQL yang saya pelajari di mata kuliah Sistem Basis Data. Baik, yang pertama kita ketahui dulu tujuan dari PLSQL. PLSQL ini adalah bahasa pemrograman prosedural Oracle Corporation untuk database rasional. Nah, untuk mendeskripsikan PLSQL, kita harus mempelajari terlebih dahulu karakteristiknya dan mengidentifikasi perbedaan antara PLSQL dengan SQL. Mengidentifikasi batasan SQL dan bagaimana PLSQL mengatasi batasan tersebut akan membantu kita memahami mengapa PLSQL ini diperlukan. Nah, ini pengertian deskripsi dari PLSQL. Jadi PLSQL itu adalah ekstensi bahasa prosedural ke SQL dan juga merupakan bahasa pemrograman ketiga atau 3GL, dan pemiliknya itu adalah Oracle. PLSQL ini menggabungkan logika program dan aliran kontrol dengan SQL. Kalau kita lihat gambar ini, di mana ada logika program if, then, else atau berupa perulangan ditambah dengan perintah-perintah pada SQL. Itu adalah SQL. Oke, kita lanjut. Ini deskripsi dari SQL. Itu adalah bahasa non prosedural yang dikenal juga sebagai bahasa deklaratif. Kalau PLSQL tadi bahasa pemrograman ke generasi ketiga, kalau sedangkan SQL ini bahasa pemrograman generasi keempat. SQL adalah bahasa utama untuk mengakses dan mengubah data di database rasional dan dibakukan oleh American National Standard Institute atau ANSI. Nah, biasanya vendor seperti Oracle itu menyertakan beberapa fitur SQL berpemilik di lingkungan database mereka. Nah, kita lihat di sini pernyataan SQL. Pernyataan dari SQL itu ditampilkan dalam bentuk sederhana dan lugas. Akan tetapi, jika kita perlu memodifikasi item data dengan cara bersyarat, maka kita akan menjumpai batasan yang tidak bisa dilakukan oleh SQL. Misalnya, bagaimana kita akan menulis pernyataan SQL untuk memperbarui data job ID dengan nilai baru yang ditentukan oleh job ID saat ini dan hire date. Lanjut. Sekarang kita akan mencoba dasar cara penggunaan PLSQL di dalam SQL command line. Di sini kita akan membuat anonymous block. Untuk yang pertama kita atur dulu, kita set untuk agar nanti outputnya langsung tertampil ya, atau langsung nampak langsung keluar. Kita buat perintah set server output on. Nah, setelah itu baru kita mulai untuk membuat anonymous block. Kita pakai sintak dbms output dot put line. Nah, kita masukkan string kalimat kata yang akan kita keluarkan, kita outputkan. Nanti misalnya di sini saya akan membuat assalamualaikum. Nah, jangan lupa untuk slash tanda silang untuk eksekusi. Nah, setelah itu kita coba, kita enter. Nah, di sini sudah sudah nampak ini
output yang akan kita keluarkan tadi, yaitu assalamualaikum. Nah, kalau kita tadi tidak memberikan perintah set server output on, maka ini tidak akan keluar. Maka kita harus membuat set server output on di awal. Nah, selanjutnya, baik, sekarang kita lanjut ke penggunaan variabel. Variabel itu adalah ekspresi yang mewakili suatu nilai dalam persamaan. Misalnya ada persamaan X tambah Y sama dengan 45. Maka yang disebut dengan variabel adalah X dan Y, karena dia adalah sesuatu yang mewakili angka yang berjumlah, jika ditambahkan akan berjumlah 45. Nah, saat mendefinisikan variabel dalam deklarasi atau declare PLSQL, kita memberikan label lokasi memori, tetapkan A data type, tipe data, dan jika perlu tetapkan nilai awal untuk variabel. Variabel ini dapat mewakili angka, rangkaian karakter atau boolean, nilai benar atau salah, atau tipe data lainnya. Nah, pada seluruh kode PLSQL, nilai variabel bisa diubah oleh operator penugasan. Kita lanjut. Penggunaan variabel itu yang pertama bisa untuk penyimpanan data sementara. Yang kedua ada memanipulasi nilai yang disimpan, dan juga nanti supaya dapat digunakan kembali. Nah, selain itu variabel juga berguna sebagai parameter pada subprogram dan dapat digunakan untuk menyimpan output yang akan dikeluarkan pada subprogram. Selanjutnya ini mendeklarasikan variabel. Semua variabel PLSQL itu harus dideklarasikan di bagian deklarasi atau declare sebelum mereferensikan di blok PLSQL. Nah, tujuannya adalah untuk mengalokasikan penyimpanan untuk suatu nilai, menentukan tipe data, dan memberikan nama lokasi penyimpanan sehingga dapat mereferensikannya. Nah, itu dapat mendeklarasikan variabel. Kita dapat mendeklarasikan variabel di bagian deklaratif dari sembarang blok PLSQL, subprogram, atau paket. Ini sintak untuk deklarasi variabel. Nah, identifier ini adalah nama variabel. Sintaknya nanti pasti kita coba. Kita lanjut. Nah, ini menginisialisasi variabel. Variabel diberi lokasi memori di bagian declare atau deklarasi yang tadi sudah kita bahas. Itu variabel dapat diberi nilai pada saat bersamaan. Nilai dalam variabel dapat dimodifikasi dengan menginisialisasi ulang variabel yang di bagiannya dapat dieksekusi. Ini sintaknya. Nanti juga akan kita coba di SQL command line. Kita lanjut dulu. Langsung kita masuk ke SQL command line. Baik, sekarang kita akan mencoba sintak yang sudah kita lihat di PowerPoint tadi, yaitu untuk mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel. Jadi langsung kita buat declare. Oh ya, supaya nanti outputnya bisa tertampil, maka kita set dulu, kita atur dulu setting agar outputnya bisa terlihat dengan perintah set server output on. Nah, kalau sudah, langsung kita masuk ke sintaknya. Declare. Misal kita buat variabelnya input, misalnya inp, tipe datanya varchar. Itu kita buat varchar. Kita buat misalnya 20, 15 ya cukup.
Kita buat di sini begin in yang kita titik. Kalau di PLSQL ini tidak bisa langsung menggunakan sama dengan, tapi harus titik 2 sama dengan. Nah, kita buat string, kita buat kalimat yang akan kita keluarkan nanti outputnya. Misalnya saya buat assalamualaikum. Nah, kemudian kita buat perintah output dbms output line. Masalah. Output line. Kita buat tanda garis miring untuk eksekusi. Nah, sini sudah berhasil, ada keluar output yaitu assalamualaikum. Nah, selanjutnya agar mudah untuk mengedit sintak-sintak tanpa harus mengulang, maka kita bisa menggunakan tools atau text editor dari luar. Misalnya kita gunakan Notepad, bisa juga yang lain, tapi yang kita akan menggunakan Notepad karena bisa langsung terhubung dengan kita gunakan perintah define editor. Nah, kita pilih Notepad. Nah, sudah berhasil. Kita coba, kita edit. Nah, di sini sudah bisa. Misal kita akan mengubah nama menjadi input s. Kita hanya perlu mengubah di sini, tidak perlu membuat dari awal. Coba. Nah, kita coba eksekusi. Nah, berhasil menampilkan assalamualaikum. Nah, selanjutnya kita akan membuat prosedur. Kita ketik edit, kita akan coba membuat prosedur. Tuh, di sini kita ubah jadi create, membuat atau replace, atau kalau sudah ada berarti mengubah prosedur. Misalnya di sini kita buat salam. Ini tetap 25. Kita coba. Prosedur sudah terbuat atau sudah jadi prosedur create. Nah, untuk menampilkan, misalnya kita akan membuat
kita akan menampilkan outputnya. Kita akan mengeksekusi dengan perintah execute salam. Nah, maka akan teroutput assalamualaikum. Ini tanpa menggunakan parameter. Kalau kita buat menggunakan parameter, maka kita edit. Di sini kita buat salam. Jadi tadi kan sudah ada salam, kita buat menjadi salam 2. Kita buat parameter p salam, tipe data varchar. Misal kalau nilai defaultnya itu kalau kita tidak isi, maka akan keluar output isi dulu. Karena di sini menggunakan tipe datanya sudah ada di kita buat di parameter, maka ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita coba. Kita ulangi. Untuk DBMS output line ini kita ubah menjadi p salam. P salam. Kita coba. Nah, di sini prosedur create. Kita eksekusi. Salam 2. Kalau misal kita tidak memasukkan apa yang akan kita outputkan, maka dia akan mengeluarkan nilai default, yaitu isi dulu. Nah, maka akan keluar isi dulu. Tapi kalau kita buat misalkan execute salam 2, misalnya kita buat lagi assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka yang keluar adalah assalamualaikum. Nah, keluar assalamualaikum. Selanjutnya kita akan membuat prosedur untuk operasi aritmatika. Misalnya di sini saya akan membuat operasi pengurangan. Kita buat nah, di sini tadi sudah saya ketik. Ini kita buat kurang. Nah, untuk inputnya itu ada A, B. Nah, nanti yang akan kita outputkan, kita cari hasilnya itu adalah nilai C. B ini in. Kalau untuk PLSQL untuk input dan output itu berbeda. Maka kita perlu membuat in agar dia sebagai input. Nah, kita coba. Nah, prosedur sudah terbuat. Selanjutnya kita coba menampilkan misalnya execute hasil untuk misalnya 9 dikurang dengan 6. Nah, itu akan kasih keluar hasil 3.
Akan tapi kita juga bisa membuat output langsung masuk ke parameter. Kita akan coba. Untuk yang ini kita hapus, kita masukkan langsung ke parameter to c karena dia akan dicari nanti keluarkan, maka c out number. Nah, setelah itu untuk ini juga harus kita hapus ya, tidak diperlukan. Nah, langsung kita coba. Nah, prosedur sudah terbuat, sudah create. Untuk mengeksekusi, misalnya kita akan membuat seperti tadi 9 dikurang dengan 6. Kita buat di sini declare hasil number. Kita buat di sini begin kurang. Nah, kita buat tadi 9 6 hasil. Untuk yang A tadi kita masukkan 9, yang B kita masukkan 6, dan yang C akan kita jadikan sebagai hasil. Itu kita buat dbms output dot put line. So, kita buat hasilnya adalah kita buat langsung dbms output dot put line hasilnya adalah kita buat di sini hasil n garis untuk mengeksekusi, maka keluar hasilnya adalah 3. Itulah cara untuk menggunakan ketiga buah input dan output masuk ke dalam parameter. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah lexical unit dalam blok PL/SQL. Nah, lexical unit itu adalah blok bangunan atau pembangun dari setiap blok PL/SQL. Lexical unit adalah urutan karakter termasuk ke dalamnya huruf, angka, tab, pengembalian, dan simbol. Dan dapat diklasifikasikan sebagai identifiers, reserved words, delimiters, literal, dan comment. Kita coba di SQL command line. Baik, sekarang kita hubungkan ke akun HR dengan perintah connect HR. Kita masukkan password yang sudah kita buat. Nah, setelah terkoneksi, setelah terhubung, ada tulisan connected ini, maka langsung kita coba menampilkan dulu. Ini kita akan membuat subprogram blok atau subprogram yang di dalamnya terdapat deklaratif dan tipe data yang bersangkutan dengan isi skema HR. Sekarang kita tampilkan dulu
tabel yang ada di skema HR dengan perintah select table name from user table. Nah, sini sudah ada beberapa buah tabel, ada tabel regions, location, department, jobs, employees, job history, dan countries. Sini kita coba untuk menampilkan tabel dari countries. Ya, kita pilih salah satu. Sini saya coba pilih tabel countries. Cara menampilkan tabel data di tabel countries adalah select tanda bintang from countries, nama tabel countries. Oke. Nah, di sini sudah tampil data-data di tabel countries. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendeklarasikan salah satu data yang ada di dalam tabel countries ini. Misalnya nanti saya akan membuat box atau subprogram yang akan berisi negara, misalnya negara Malaysia. Pertama kita set dulu agar outputnya bisa tampil. Nanti set server output on. Nah, setelah itu kita buat declare kita pakai notepad. Kita buat declare name countries kita pakai percentage. Begin select country name into name from countries where, dimana country ID-nya itu kita pilih karena kita ingin menampilkan negara. Nanti di boxnya akan kita tampilkan negara Malaysia, maka kita buat country name-nya itu country ID-nya itu ML ya, ML. Setelah itu kita buat dbms output dot put line. Nah, kita buat di sini misalnya negara sama dengan name. Nanti nama negaranya akan ditampilkan di situ. Nah, kita buat n. Kita coba.
error di line ke-6. Oh, ini salah karena kita menggunakan tanda petik 2, seharusnya tanda petik 1. Oke, kita edit. Sini kita ubah jadi tanda petik 1. Coba lagi. Kita coba lagi. Nah, sudah negara keluar negara Malaysia. Name ini kan outputnya DMS apa kita buat negara, ini akan keluar negara, dan name ini diambil dari variable yang di atas, countries name, dimana yang diambil adalah country ID yang negara yang memiliki country ID ML, yaitu Malaysia. Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat operasi aritmatika lagi, tetapi dengan cara yang berbeda. Di sini kita akan membuat penjumlahan. Caranya tidak sama dengan yang pertama kita buat tadi, karena di sini menggunakan misalnya kita langsung coba declare, saya pakai edit. Nah, declare nilai 1, kita buat number 11. Nah, untuk nilai 2 kita buat tipe datanya varchar. Batasannya kita buat misalnya 4, 5 kita buat. Untuk relasikan menggunakan titik 2 sama dengan, misalnya kita buat yang sederhana saja, 3 ditambah misalnya 2. Selanjutnya hasil, untuk hasil untuk number kita buat number. Nah, baru begin hasil sama dengan titik 2 sama dengan nilai yang 1 ditambah dengan nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Kita buat DBMS output dot put line. Nah, yang akan kita keluarkan adalah hasil. Setelah itu N, kita akan coba. Kita eksekusi. Oh, kita belum set untuk outputnya, kita set dulu. Set server output on. Nah, kita buat lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya, sudah teroutput hasil yaitu 5, dimana hasil ada nilai 1 ditambah dengan nilai 2, dimana di sini nilai 2 kita buat tipe data varchar dan batasnya itu 5 buah. Selanjutnya kita coba lagi. Sebelum kita lanjut, kita lihat di sini untuk yang nilai pertama, nilai 1 itu menggunakan tipe data number, akan tetapi untuk nilai kedua itu kita menggunakan tipe data varchar dengan batasan 5. Tetapi kita tetap bisa untuk mendapatkan hasil output yaitu 5, karena nanti nilai 2 dengan tipe data varchar ini akan tetap terbaca sebagai nomor. Oke, selanjutnya kita coba lagi.
Kita coba konversinya dalam bentuk eksplisit. Kita coba edit. Nah, untuk bentuk eksplisit di sini kita buat, karena ini kan tipe datanya varchar kita ubah, kita di sini kita buat menjadi to number. Untuk nilai 1 itu tidak perlu karena dia sudah tipe data number. Oke, kita coba close, save. Nah juga dapatkan hasil 5, dan yang ini lebih disarankan, daripada yang kita buat pertama tadi. Baik, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu DML atau Data Manipulation Language. Nah, kita menggunakan DML ini untuk menambahkan baris, menghapus baris, dan memodifikasi data dalam satu baris. Ada beberapa perintah-perintah DML, yaitu insert, itu pernyataan untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel. Kemudian ada update, itu untuk mengubah baris yang sudah ada pada tabel. Kemudian ada delete atau menghapus, seperti namanya, itu untuk menghapus baris yang ada pada tabel. Dan yang keempat ada merge, atau ini pernyataan ini untuk memasukkan baris baru menjadi tabel target. Kalau misalnya di dalam satu kolom itu masih kosong datanya, bisa kita tambahkan dengan menggunakan perintah DML merge. Dan juga bisa untuk update data yang ada pada tabel target. Nah, di sini ada pernyataan SQL dalam PL/SQL. Yang pertama ada select. Select itu untuk mengambil data dari database. Kalau misalnya kita ingin menampilkan data yang ada pada tabel employees atau tabel jobs, itu kita bisa menggunakan perintah select. Kemudian ada DML statement, ada insert, update, dan delete untuk melakukan perubahan dalam database. Dan terakhir ada control transaksi, ada commit, rollback, dan save point untuk mengubah database secara permanen atau membuangnya. Baik, sekarang langsung kita coba di SQL command line. Sekarang kita hubungkan dulu ke akun HR. Nah, setelah terhubung kita akan menampilkan salah satu tabel yang nanti datanya akan kita gunakan untuk mengisi tabel baru yang akan kita buat. Misalnya sini saya akan menggunakan tabel jobs, maka saya akan menampilkan data-data dari tabel jobs dengan perintah select from jobs. Nah, di sini sudah ditampilkan 19 rows selected yang terpilih dari data yang ada di tabel jobs. Kemudian kita akan coba membuat tabel baru, nanti datanya kita akan menggunakan data dari job title dan juga min salary. Tapi nanti juga akan kita pilih, kita filter mana yang akan kita ambil, tidak semuanya. Sekarang kita coba untuk meng-create atau membuat tabel baru. Kita gunakan perintah create table. Misalnya kita akan membuat tabel tambahan. Maka sorry tadi salah tekan. Kita akan membuat tabel, misalnya tabel tambahan, atau istilahnya bonus. Kita buat tambahan aja, kita pakai bahasa Indonesia. Setelah itu kita buat kolom yang ada di tabel yang kita buat ini. Kita buat kolom untuk nama pekerjaan, itu tipe datanya varchar. Kita buat 50.
not null, not null primary key. Setelah itu kita buat gaji, kolom untuk gaji minimum. Gaji minimum itu kita buat number bisa 10, dan yang terakhir kita buat tabel bonus, itu number kita buat 10 juga. Nah, atau jangan bonus, kita buat tunjangan. Kita buat tunjangan number 10. Nah, di sini sudah keluar tabel create atau tabel sudah terbuat. Setelah itu kita coba tampilkan tabel yang baru kita buat tadi dengan perintah select from nama tabelnya tambahan. Nah, di sini karena tabelnya baru dibuat maka belum kita isi tadi, jadi masih kosong atau no rows selected. Nah, sekarang kita coba untuk menambah data di dalam tabel dengan perintah insert into tambahan. Itu kita buat job. Nah, kita buat nama pekerjaan, gaji minimum. Setelah itu kita coba insert into tambahan nama pekerjaan. Kita coba enter. Kemudian select job. Kita ambil data dari job title dan min salary, yang mana data itu ada di tabel job. Kita buat from jobs. Oke. Setelah selesai kita filter dulu, karena tidak semua akan kita ambil, where dimana min salary yang kita ambil itu harus lebih besar dari 8.000 atau gaji minimalnya lebih besar dari 8.000. Kita coba. Nah, di sini sudah tercipta atau membuat tabel sudah berhasil dibuat 7 buah rows atau 7 buah baris. Nah, kita coba tampilkan. Select from tambahan. Nah, di sini sudah ada data untuk nama pekerjaan dan gaji minimum. Akan tapi untuk kolom tunjangan masih kosong karena belum kita isi, belum kita ambil dari data manapun. Kita coba untuk mengisi ini dengan menggunakan perintah merge. Kita coba untuk menggunakan perintah merge. Kita buat merge into tambahan.
sini kita menggunakan perintah merge tadi, maka kita sudah berhasil mengisi 7 buah baris yang ada di kolom tunjangan. Kita cek select from tunjangan tambahan, nama tabelnya itu tambahan. Nah, di sini untuk tunjangannya sudah terisi. Baik, sekarang saya akan membahas tentang commit, rollback, dan set point. Baik, pertama kita pastikan dulu apakah commitnya itu nyala atau mati dengan cara show auto commit. Nah, di sini auto commit sudah off, maka tidak perlu kita matikan lagi. Tidak perlu kita atur lagi. Sekarang kita siapkan sampel data yang akan kita gunakan untuk mencoba yang akan kita demokan tadi, yaitu tentang commit, rollback, dan set point. Yang pertama kita pilih select, misalnya saya akan select menggunakan data dari tabel jobs. Sekarang kita akan coba mengupdate salah satu data dari tabel jobs ID. Akan perintah update jobs itu set. Misalnya kita akan mengubah max salary-nya akan menjadi 100 untuk job ID yang MK main, atau kita ubah jadi 20.000 untuk job ID IT programmer. Kita buat set max salary itu sama dengan 20.000, where untuk job ID yang bernilai, yang memiliki huruf MK IT programmer. Kita coba. Nah, satu row update. Berarti kita sudah berhasil mengupdate satu row, yaitu IT programmer ya, karena dia memiliki ID IT Pro, maka nilai max salary-nya akan berubah menjadi 20.000. Kita coba. Tapi ini tidak permanen, akan kembali jika kita pilih rollback. Kita coba dulu untuk menampilkan select from jobs. Nah, kalau kita lihat di sini untuk IT Pro atau job title-nya programmer itu max salary-nya berubah menjadi 20.000. Tapi ini tidak permanen. Karena kalau kita coba untuk rollback dengan perintah rollback, kalau kita buat di sini rollback, maka dia akan kembali ke nilai awalnya karena belum kita commit. Dia akan kembali ke nilai awalnya. Kita coba select from jobs, maka nilai dari IT programmer atau programmer job title-nya itu akan berubah menjadi kembali ke 10.000 max salary-nya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita menggunakan setelah kita update tadi, kita gunakan
commit. Kita coba. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, setelah itu kita coba ke commit. Nah, kita coba untuk melihat hasilnya. Select from jobs. Nah, hasilnya akan tetap 20.000 meskipun di rollback, karena ini sudah menjadi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.